Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Indra Permana, BI 14120100059 akan mempresentasikan hasil ETS Ekonomi Teknik kelas C. Oke, untuk soal yang pertama, yaitu ada seseorang minjam kepada bank sebesar 7.500.000 dan akan dikembalikan pada akhir tahun ketiga. Jadi cash flow-nya adalah 7.500.000 ke atas dan F ke bawah. Jadi diketahui nilai P sama dengan 7.500.000 dengan suku bunga 8% dan N sama dengan 3 tahun. Ditanya future. Jawab, rumus F adalah P dikalikan F per P, I, N. F sama dengan 7.500.000 dikalikan F per P, 8%, 3. Lalu F-nya sama dengan 7.500.000 dan ini adalah hasil tabel bunganya 1,2597 dan hasilnya yaitu Rp9.447.750. Oke, lanjut nomor 2, yaitu diketahui P sama dengan 1 juta, I 9% dan N-nya 12 bulan atau 1 tahun. Jawab, ditanya A. Ditanya A di sini tentang berapa cicilan yang harus dibayarkan per bulan, yaitu mencari A atau annual. Rumusnya yaitu P dikalikan A per P, I, N. A sama dengan P-nya tadi 1 juta rupiah dikalikan dengan A per P, 9% dan periodenya adalah 12. Hasilnya tabel bunganya ya, ini 0,1397 dikalikan dengan 1 juta. Hasilnya yaitu Rp139.700 dan yang B dicari tingkat suku bunga per bulan, yaitu dengan membagi nilai I dengan N. Jadi 0,09 dibagi dengan 12 hasilnya 0,75%. Dan C ini mencari tingkat suku bunga nominal dan tingkat suku bunga efektif. Yaitu rumus tingkat suku bunga nominal yaitu I sama dengan dalam kurung 1 tambah I pangkat N min 1. I sama dengan dalam kurung 1 ditambahkan 0,09 pangkat 1 min 1. Jadi I-nya 0,09. Lanjut untuk I efektifnya yaitu rumusnya dalam kurung F per P pangkat N min 1. Jadi I efektif 1.676.400 dibagi 1 juta. Ini bisa menjadi 1.676.400 hasil dari perkalian 139.700 dikalikan dengan N12 bulan. Lanjut pangkat 1 min 1, jadi efektifnya 0,6764 atau 67,64%. Oke, untuk selanjutnya nomor 3. Ini hasil dari cash flow mesin A dan mesin B. Untuk mesin A ini 45 juta biaya awal atau ongkos dan periodenya ada 12. Lalu nilai A-nya atau biaya tahunannya sebesar 8 juta. Lalu untuk biaya maintenance 3 tahun sekali sebesar 2,5 juta. Untuk nilai sisanya 5 juta. Untuk cash flow mesin B yaitu tadi kita akan mencari perbandingan antara mesin B dengan mesin A. Jadi paling mana yang nantinya akan dipilih dari minimnya biaya. Jadi kita harus ibaratnya mengkalikan
2 kali ini agar setara dengan mesin A. Jadi ada 2 kali pembelian mesin B. Jadi ini 29 juta ongkos biaya awal, lalu 9 juta itu adalah nilai A-nya, lalu biaya maintenance-nya sebesar 2 juta, lalu di tahun ke-6 ini ada 29 juta lagi karena pembeliannya tadi kan 2 kali, lalu pada nilai sisanya juga ada 2 di akhir tahun ke-6 dan akhir tahun ke-12, 3 juta. Oke, lanjut ke pembahasan alternatif A. Jadi ini yang A, kita akan mencari menggunakan present word. Jadi present words mesin A ini yaitu investasi awal sebesar minus 45 juta, ongkos biaya tahunan minus 8 juta dikalikan dengan P per A, 15% dengan periode 12, hasilnya minus 43,3648.800. Lalu untuk biaya maintenance setiap 3 tahun, jadi rumusnya sama, minus 2.500.000 semua, cuma yang berbeda pada periodenya ini, 3, 6, 9, 12. Jadi pengeluaran akhir tahun ketiga ini totalnya 1.643.750. Pengeluaran akhir tahun ke-6 1.080.750. Tahun ke-9 710.750 rupiah. Pengeluaran akhir tahun ke-12 sebesar minus 467,250 rupiah, dan nilai sisanya 5 juta dikalikan dengan P per F, tingkat suku bunganya ini 15% dan periodenya 12, jadi hasilnya 934.500 rupiah. Jadi present word mesin A ini totalnya semua menjadi minus 91.332.800. Lanjut untuk present word mesin B. Investasi awal 29 juta dan investasi kedua karena tadi kita membelinya ibaratkan menjadi 2 kali agar sama dengan mesin A. Jadi ini minus 29 juta dikalikan dengan P per F, 15%, 6, jadi menjadi ini 12.536.700 rupiah. Lalu untuk pengeluaran tahunan sebesar 99 juta, maksud saya, dikalikan dengan P per F, 15%, 12, menjadi 48.785.400. Lalu untuk biaya maintenance setiap 2 tahun sekali, juga sama rumusnya, 2 juta dikalikan dengan P per F dan suku bunganya 15%, cuma yang membedakan pada periodenya saja, 24, 6, 8, 10, 12. Jadi hasilnya total dari pengeluaran air ke tahun kedua ini 1.512.200 rupiah. Dan seterusnya. Lalu untuk nilai sisa yang pertama sebesar 3 juta dikalikan dengan P per F, 15%, 6, karena ini di awal tahun ke-6, menjadi 1.296.900. Untuk nilai sisa kedua kita juga dengan kalikan 3 juta dengan P per F, 15%, 12, jadi 560.700 rupiah. Jadi total present words mesin B ini menjadi minus 93.506.900 rupiah. Jadi untuk memutuskan membeli mesin B atau mesin A, kita pilih yang mesin A tadi karena biayanya yang lebih murah. Ini 91.332.800. Oke, lanjut kita akan mencari annual worth pada mesin A dan mesin B.
Untuk mesin A, investasinya sebesar minus 45 juta dikalikan dengan A per B, 15%, 12. Jadi ini minus 8.302.500 untuk biaya tahunan 8 juta, biaya pemeliharaan atau maintenance selama 3 tahun sekali minus 2.500.000 dikalikan dengan A per F, 15% 3 menjadi minus 720.000. Lalu untuk nilai sisanya 5 juta dikalikan dengan A per F, 15%, 12, hasilnya 172.500. Jadi untuk total annual worth mesin A yaitu minus 16.850.000. Lanjut mesin B, harga belinya minus 29 juta dikalikan dengan A per B, 15%, 6, yaitu minus 7.661.800 rupiah. Lalu untuk biaya tahunan ini sebesar 9 juta. Lanjut kepada pemeliharaan 2 tahun sekali, itu minus 2 juta dikalikan dengan A per F, 15%, 2. Hasilnya minus 930.200. Untuk nilai sisanya ini 3 juta dikalikan dengan A per F, 15%, 6 menjadi 342.600. Jadi untuk annual worth B, mesin B ini totalnya minus 17.249.400. Jadi biaya yang dikeluarkan masih murah mesin A. Jadi mesin A ini dapat menjadi alternatif untuk membeli mesin A karena biayanya yang lebih murah. Oke, lanjut ke nomor 4. Jadi ini investasi sebuah perusahaan awalnya sebesar 500 juta. Lalu dengan 4 tahun ini akan ditargetkan penerimaan sebesar pada akhir tahun pertama ini sebesar 250 juta, akhir tahun kedua 450 juta, dan akhir tahun ketiga 600 juta, lalu pada akhir tahun keempat yaitu 700 juta. Jadi penerimaan ini selalu meningkat, tapi tingkat pemasukannya ini, peningkatan pemasukannya ini berkurang. Dari sini 200 ke sini akhir tahun kedua dan ke akhir ketiga tingkat pemasukannya menurun menjadi 150, lalu akhir tahun ketiga ke akhir tahun keempat menjadi 100. Jadi di sini kasusnya gradiennya yang menurun. Lanjut pembebasan, diketahui A-nya 500 juta, B-nya 450 juta, C 600 juta, dan N sama dengan 2. Lalu untuk mencari payback periode yaitu dengan rumus N plus A min B per C min B. 2 lalu sama dengan N-nya 2 plus 500 juta dikurangi B-nya tadi 450 juta per C 600 juta dan B-nya 450 juta. Lalu selanjutnya 2 plus 50 juta per 150 juta sama dengan 7 per 3 sama dengan 2,33 tahun atau 2 tahun 4 bulan. Jadi payback periode dari investasi ini adalah 2 tahun 4 bulan. Oke, cukup sekian dari presentasi saya.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.